Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut bukanlah sekedar ajang olahraga biasa, namun PON 21 merupakan perhelatan akbar yang menyatukan olahraga dan juga teknologi. Nah, media center dari Kementerian Kominfo ini pemirsa menjadi bukti bagaimana digitalisasi mengubah cara masyarakat untuk mendapat perkembangan informasi seputar PON sekaligus menikmati ragam olahraga dari telepon genggam. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait bagaimana peran Media Center PON 21 dalam menjadi pusat digital, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Direktur IKPMK Kementerian Kominfo, Bapak Bambang Dwi Anggono. Selamat malam Pak Bambang, salam sehat Bapak. Selamat malam, salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga, wah semangat sekali Pak Bambang ini ya. Nah, baik Pak Bambang, malam hari ini kita akan membahas terkait peran media center dari PON 21 ini menjadi pusat digital. Nah, Pak Bambang, digitalisasi ini menjadi isu besar yang didorong oleh Kementerian Kominfo. Nah, sebagai ruang kerja jurnalis, bagaimana Kominfo membangun media center ini menjadi pusat digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait PON 21 ini, Pak Bambang? Baik, sebagaimana komitmen kita semuanya sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden dan arahan dari Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Dirjen dan Pak Wamen, kita semua mencoba untuk menyediakan media center yang representatif, berkelas nasional, bahkan sebenarnya kenyataannya berkelas internasional. Cukup banyak fasilitas yang kita sediakan di sini, termasuk dukungan penggunaan teknologi. Pada penyelenggara media center kali ini kami menyediakan berbagai macam layanan, termasuk layanan untuk para jurnalis yang berbasis hybrid teknologi. Hybrid ini diselenggarakan melalui berbagai macam metode atau cara dengan dukungan dari KONI, PB PON, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Ada banyak mekanisme atau banyak cara yang kita sediakan, dari mulai penyediaan akses internet bagi media, kemudian pelaksanaan konferensi pers yang selalu diselenggarakan secara hybrid, baik itu melalui offline, kemudian melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kemudian ada juga akses melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo dan KONI. Cukup banyak. Kemudian dalam penyelenggaraannya untuk memantau seluruh event, kita seluruh venue maksudnya, seluruh venue sekarang dilengkapi dengan CCTV. CCTV dan kamera yang sifatnya live dan semua bisa dimonitor di media center dan di comment center. Jadi lengkap secara efektif seluruh venue itu bisa dimonitor langsung dan wartawan secara langsung bisa memonitor perkembangan kejuaraan. Bukan hanya di venue, bahkan di lokasi-lokasi tertentu seperti di kantor gubernur, kemudian di media center, bahkan di jalur-jalur yang dilewati oleh atlet juga dilengkapi dengan CCTV. Di samping itu dalam pelaksanaan pertandingan, Kementerian Kominfo, KONI, dan PP PON juga menggunakan berbagai peralatan yang digunakan berstandar internasional untuk pelaksanaan perlombaan. Seperti dalam penyelenggaraan sepak bola, itu juga penggunaan aset terhadap garis untuk memonitor presisi dari garis itu juga digunakan teknologi-teknologi seperti itu. Kemudian proses untuk memonitor seluruh pertandingan dan perolehan medali agar lebih cepat diakses oleh masyarakat antara Kementerian Kominfo, para panitia, para juri, dan tim IT bekerja secara bersama-sama sehingga setiap perolehan medali yang dihasilkan itu selalu bisa dimonitor dan diupdate secara aktual, secara tepat waktu, up to date begitu. Begitu Mbak Angria. Ya, masyarakat ini intinya lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait PON 21 ini berkat adanya media center begitu ya, Pak Bambang. Nah, Betul. kemudian Pak Bambang, dari platform media sosial ini menjadi peran utama untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi ini. Nah, kemudian bagaimana Kominfo ini memanfaatkan media sosial untuk lebih menjangkau audiens yang lebih luas, Pak Bambang? Baik, untuk menjangkau masyarakat luas, terutama di seluruh Indonesia,
kita bukan hanya menggunakan media sosial, tetapi semua media kita gunakan. Baik itu media yang sifatnya mainstream, kemudian penggunaan media online, media sosial, bahkan kita menggunakan berbagai jejaring komunikasi dengan seluruh instansi pemerintah, baik itu melalui Bako Humas, kemudian melalui saluran dinas Kominfo yang berkoordinasi langsung antara Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Media sosial sendiri itu menjadi satu alat yang cukup efektif bagi kita untuk menyebarkan berbagai informasi ke seluruh masyarakat. Kominfo bekerjasama dengan BP PON juga menyediakan channel melalui WhatsApp misalnya, sehingga masyarakat secara aktual bisa langsung mendapatkan informasi secara real time. Itu media sosial yang cukup efektif kami rasakan dan saat ini cukup banyak diakses oleh masyarakat. Selain itu kita juga menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan sebagainya untuk mempublikasikan berbagai pertandingan. Dan alhamdulillah sampai dengan kemarin sore, hasil media monitoring kita menunjukkan peningkatan atau perhatian masyarakat yang sangat luar biasa terhadap penyelenggaraan PON ini, Anggria. Oke, baik. Kemudian, Pak Bambang, apakah dalam penyelenggaraan PON 21 ini khususnya untuk di media center begitu, apakah ada penggunaan teknologi kecerdasan buatan, Pak Bambang? Baik, untuk penggunaan kecerdasan buatan sendiri mungkin tidak terlalu banyak, tetapi dalam beberapa venue seperti tadi untuk menghitung garis dalam beberapa pertandingan itu kita menggunakan beberapa sensor yang berbasis kecerdasan buatan. Namun demikian memang lebih banyak kita sekarang ini bergerak pada pengolahan data, karena begitu banyak data yang harus kita kelola dari mulai sumber daya, seluruh sumber daya seperti sumber daya pemain, official, kemudian venue beserta pengunjungnya, beserta akses telekomunikasi, akses internet dan sebagainya. Itu dikelola secara simultan sebagai bentuk kerjasama dari berbagai pihak dan disajikan secara efektif baik itu di media center maupun di comment center. Secara inti kita tetap menggunakan teknologi apapun, termasuk sensor-sensor yang dipasang itu baik untuk kepentingan venue maupun dipasang sebagai bagian atribut dari pemain dalam pertandingan. Namun memang yang lebih dominan kita gunakan saat ini adalah terkait dengan analisa big data analitik. Begitu, Anggria. Ya, baik. Berarti, penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini memang ada, namun tidak menyeluruh begitu ya, Pak Bambang, secara garis besarnya. Kemudian Pak Bambang, kita berbicara terkait digitalisasi ini, memang digitalisasi bersifat tanpa batas begitu. Setiap masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait PON bisa dari layar genggam yang mereka punya begitu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan yang signifikan dalam jangkauan informasi dibandingkan PON sebelumnya, Pak Bambang? Baik, pada PON penggunaan teknologi informasi juga sudah cukup masif, tetapi kali ini karena PON kali ini sangat unik, baru pertama kalinya diselenggarakan di 2 provinsi, kemudian venue-nya tersebar begitu luas, lebih dari 20 kabupaten kota yang terlibat di sana, cabang olahraganya juga sangat banyak sekali. Selain itu, jarak jangkau dari setiap venue itu bahkan ada yang lebih dari 12 jam. Dengan tantangan seperti ini, tentu saja penyelenggaraan PON kali ini menjadi sangat luar biasa, memerlukan kerjasama yang sangat luar biasa dan melibatkan teknologi yang begitu luas. Setiap venue itu memiliki media center kecil, jadi secara mekanisme penyelenggaraan media center kali ini dibagi menjadi 3 layer, yaitu media center utama yang berada di provinsi, dalam hal ini di Medan ada di Santika Diandra, dan di Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh ada di Hotel Hermes. Itu adalah media center utama. Itu ada media center satelit berada di
stadion-stadion utama atau di area di venue-venue yang mengelompok yang venue-nya cukup banyak. Di samping itu di setiap cabang olahraga, di setiap venue cabang olahraga juga disiapkan mix zone. Mix zone ini fungsinya, mix zone maupun satelit, media center satelit, itu digunakan sebagai upaya untuk mendekatkan para jurnalis dengan atlet. Termasuk kita mempermudah atlet supaya tidak perlu jauh-jauh berjam-jam menuju ke media center untuk memberikan press release atau kesan-kesan dia selama pertandingan dan bagaimana ceritanya sampai mereka bisa memenangkan suatu pertandingan. Kita ambil contoh misalnya ada satu pertandingan yang dilaksanakan di area Danau Toba, ketika di sana ada perolehan medali atau pemecahan rekor, maka atlet yang bersangkutan diwawancarai langsung di kawasan Danau Toba, di mix zone yang ada di sana, kemudian wartawan bisa langsung live berdiskusi atau menanyakan berbagai hal langsung kepada wartawannya. Ini yang menunjukkan bahwa media center kali ini itu cukup efektif untuk bisa menjangkau walaupun kita atau PON ini diselenggarakan di 2 provinsi yang cukup luas. Namun demikian kita menjamin bahwa setiap informasi yang terjadi di setiap venue bisa segera diperoleh dan didistribusikan kepada media secepat mungkin. Itu dan tentunya tanpa adanya peran teknologi informasi dalam hal ini akan sangat sulit untuk diwujudkan. Ini keunikan yang terjadi dalam penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan Sumut ini, Anggria. Ya, baik meskipun PON ini digelar di 2 tempat begitu ya Pak Bambang, namun tidak menghalangi untuk penyampaian informasi secara cepat dan juga secara efektif untuk masyarakat. Nah baik kemudian terakhir Pak Bambang, peluang apa yang terbuka lebar dengan suksesnya digitalisasi PON ke-21 ini Pak Bambang? Baik, banyak peluang yang terjadi di sini karena peran serta dari berbagai pihak sangat luar biasa, tetapi yang utama adalah kita berhasil menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pada dunia bahwa dengan tantangan PON yang seperti ini di 2 provinsi, di lebih dari 20 kabupaten kota, yang venue-nya jumlahnya puluhan, cabang olahraganya jumlahnya ratusan, semua dapat dimonitor secara real time, semua dapat dimonitor secara tepat waktu, dan informasi ini dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dan para jurnalis. Kami juga menyediakan drive yang dapat diakses oleh para jurnalis yang kami sediakan di sana, rilis foto-foto dan video dari seluruh venue, baik itu di Aceh maupun di Sumatera Utara, yang bisa dipergunakan oleh para jurnalis untuk kepentingan pemberitaan lebih lanjut. Dan kemudian kita juga melakukan analisa secara saintifik melalui media monitoring, sehingga kita bisa memonitor bagaimana respon masyarakat dan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan PON ini. Banyak peluang, kami juga mencari sisi-sisi lain dalam mendukung PON ini, bagaimana antusiasme masyarakat Sumatera Utara dan Aceh ketika pembukaan kemarin mereka menggelar nobar yang jumlahnya sangat banyak sekali dengan berbagai hiburan, bukan sekedar nobar di satu tempat yang biasa, tetapi bahkan mereka membangun panggung, membangun tenda yang besar, kemudian mengadakan pesta rakyat yang ada di situ. Itu semua bisa kita monitor dengan sangat baik. Kemudian bagaimana UMKM juga kita libatkan, kita bantu dalam publikasinya, dan antusiasme UMKM ini juga sangat terbiasa. Kalau dilihat dari sisi peluang, cukup banyak menjadi nilai tambah dalam penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut ini. Begitu, Anggria. Ya, baik berarti banyak sekali peluang begitu ya Pak Bambang yang bisa didapatkan dari suksesnya penyelenggaraan PON 21 dan khususnya digitalisasi dari PON ke-21 ini. Baik, terima kasih Bapak Bambang Dwi Anggono selaku Direktur IKPMK Kementerian Kominfo. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, salam sehat. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga.
Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.